Salam saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Sabtu 5 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Mengapa mereka butuh dipuji dan disanjung? Renungan ini terinspirasi dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu kesempatan salah seorang tokoh publik ingin memberikan bantuan kepada salah satu keluarga yang mengalami kesusahan. Keluarga itu adalah korban bencana banjir bandang. Beberapa orang dalam keluarga itu mengalami luka berat. Mereka sangat membutuhkan bantuan dan bahkan membutuhkan itu segera. Salah seorang tokoh publik dan anggotanya mendatangi tempat itu hendak memberikan bantuan. Kebetulan mereka mendapati keluarga yang menjadi korban bencana itu, sehingga mereka langsung menuju rumah tersebut. Sesampai di rumah itu, ia dan anggotanya terasa kurang bersemangat untuk membuka barang-barang yang akan didonasikan itu. Saat melihat keadaan yang demikian, saya dan beberapa teman mencoba mendekati tokoh publik itu dan coba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saya mendengar salah seorang dari antara mereka bertanya kepada saya, "No, kalian tuh wartawan kah?" Saya terkejut dan menjawab, "Bukan, Ibu. Kami juga warga di sini yang baru datang dari luar daerah. Kami juga mau lihat-lihat anggota keluarga kami di sini." Lalu tiba-tiba ibu itu perintah, "No, kalau ada yang kenalan dengan wartawan, beritahu mereka datang cepat ke sini ya, no. Ini kita mau beri bantuan, baru tidak ada yang liput lagi. Kalau mereka tidak datang, lebih baik kita tidak usah pergi." Saya terdiam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah yang saya angkat ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi dengan kami beberapa tahun lalu. Kisah ini memang memilukan untuk kita yang menjalani kehidupan dengan hati dan tinggi rasa kemanusiaan. Sengaja saya angkat pada awal permenungan ini karena ada satu hal yang menjadi keprihatinan kita dalam kisah ini, yakni sikap yang ingin memperlihatkan atau mempertontonkan apa yang dilakukannya kepada orang lain. Tujuannya supaya apa yang dilakukan diketahui orang banyak, dan kemungkinan ada intensi untuk dipuji dan disanjung. Sikap yang serupa diceritakan dalam Injil ini. Para ahli Taurat memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan sikap yang dibangun oleh sejumlah orang sebelum memberikan bantuan kepada korban bencana tersebut. Apa yang menjadi kebiasaan kelompok ahli Taurat
itu kita dengar dari pengajaran Yesus. Waspadailah terhadap ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Itulah pengajaran Yesus yang kita dengar dalam Injil ini, berkenaan dengan keprihatinannya atas kehidupan para ahli Taurat. Yesus adalah contoh pengajar yang baik. Ia tahu cara memberikan pengajaran yang sesuai untuk pendengarnya. Sebuah pengajaran yang baik pada dasarnya selalu bertitik tolak dari kenyataan, lalu berupaya memberikan sebuah cara pandang baru jika pengajaran itu berkaitan dengan sebuah krisis kehidupan. Setelah mengutarakan keprihatinannya atas apa yang dilakukan ahli Taurat, Yesus menunjukkan satu cara pandang baru tentang kehidupan yang lebih baik dan layak sebagai pengikutnya. Cara pandang baru ia kemukakan dan mengangkat satu peristiwa lain yang terjadi. Peristiwa itu berkenaan dengan seorang janda miskin. Janda miskin itu memberikan derma ke dalam sebuah peti. Orang-orang kaya juga memberikan derma di tempat yang sama dan jumlah yang lebih besar daripada sang janda miskin itu. Yesus lebih memilih memperhatikan janda miskin daripada orang-orang kaya. Mengapa demikian? Karena menurutnya, janda miskin itu memberikan dari apa yang menjadi gambaran keberadaannya, yakni kekurangan. Sementara orang-orang kaya itu memberi derma dari apa yang menjadi sisa harta kekayaan mereka. Pernyataan tentang memberi derma dari apa yang dimiliki sebagai seorang yang berkekurangan dan apa yang menjadi sisa memiliki tujuan penting dalam Injil ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sang janda memberikan dari apa yang mewakili keberadaannya, yakni kekurangan. Pemberian sang janda itu adalah suatu bentuk pemberian yang lebih tulus dan ikhlas. Mengapa saya katakan demikian? Karena ia memberi dari apa yang menjadi miliknya. Pemberian dari apa yang semata-mata miliknya bukanlah pemberian yang mudah. Pemberian seperti itu melepaskan segala bentuk keinginan egoisme diri. Pemberian seperti itu melepaskan segala bentuk keterikatan diri pada pendewaan akan harta benda, pada ketergantungan akan apa yang dimilikinya. Pemberian itu menunjukkan kualitas diri sebagai manusia yang tidak diperhamba oleh materi duniawi. Pemberian seperti itu menunjukkan secara jelas bahwa manusia adalah subjek dari apa yang dimilikinya, bukan objek atau hamba dari apa yang dimilikinya atau apapun yang menjadi kedudukannya.
Saudara-saudari yang terkasih, seseorang yang sudah mengetahui orientasi hidupnya, tentu ia tidak dengan mudah menggantungkan diri pada atribut apapun lagi dalam pengejaran tujuan itu selain sebagai sarana yang mendukung tujuan. Ia tidak dengan mudah diperdaya oleh segala bentuk keinginan ragawinya, seperti ingin selalu dilihat dan dipuji orang jika berbuat baik. Baginya, perilaku dan pemikiran yang seperti itu tidak lebih dari seorang manusia yang belum matang dan dewasa. Sanjungan dan pujian adalah kebutuhan dasar dari sejumlah orang yang kurang sehat jiwanya. Bagi yang agak sehat jiwanya, sanjungan dan pujian hanyalah sarana yang membantu tujuan, kalau toh itu membantu. Hendaklah kita semua yang mendengarkan renungan ini tidak seperti itu.